Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepada Bapak Ridwan dan Ibu Melani sebagai instruktur dan selaku pembicara untuk acara ini. Yang saya hormati kepada Ibu Titin, kepada Ibu Moderator Ibu Wiwin, dan peserta kalian yang saya cintai. Mengucap syukur alhamdulillah tidak pernah berhenti dipanjatkan karena segala hidayah dan nikmat yang Tuhan Allah berikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan ke acara inti, mari bersama-sama kita mulai dengan doa agar seluruh agenda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Moderator untuk menjelaskan terkait profil presentasi pada hari ini. Saya persilakan kepada yang terhormat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Neng Meta, bisa dikondisikan dulu itu mic teman-temannya. Kepada Ibu Wiwin, apakah sudah terhubung? Sudah, Bu. Bisa saya dengar suaranya, Ibu? Ya, halo, assalamualaikum. Ada nggak, Bu? Ada. Ya. Wiwin aya Neng. Ada. Ya, Kemudian untuk Ibu Titin? Aya Neng Meta. Ya, atur nuhun. Oke, baik, karena narasumber dan moderator telah baik, saya persilakan kepada moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak hebat, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Ibu Titin Nopiati, dengan materi menulis puisi dengan hati. Langsung saja dipersilakan ke Ibu Titin. Ya, terima kasih Neng Wiwin, Neng Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebetulnya untuk materi puisi ini sudah saya berikan sebulan yang lalu kalau nggak salah. Ini kita menulis puisi dengan hati. Kenapa dengan judulnya begitu? Karena biasanya kalau menulis puisi itu kan membutuhkan tidak hanya dari pikiran kita, tetapi jadi dari hati juga. Karena hati itu terlapis dari 3 lapisan gitu ya. Yang paling luar adalah dada, yang biasanya itu masuk segala macam. Yang dari luar itu bisa masuk ke dalam dada. Kemudian yang kedua adalah bagian hatinya itu sendiri atau kolbun kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, itu datangnya dari pikiran-pikiran baik. Kemudian yang paling akhir, yang paling dalam adalah lubun. Lubun itu datangnya hanya dari Allah sebetulnya. Nah, kenapa kita berpuisi dengan hati? Yaitu dengan hati biasanya akan lebih mengena. Baik, Bapak Ibu hebat, kita akan mulai dengan bagaimana sih menulis puisi dengan hati. Sebetulnya ini PPT saya hanya sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, ini. Menulis puisi itu mudah, Bapak Ibu. Kita mulai dari struktur puisi, ada puisi, kemudian ada paling atas biasanya judul. Meskipun untuk pemberian judul, kita itu menuliskan judul itu di akhir setelah puisinya selesai. Setiap puisi mempunyai bait-bait, meskipun baitnya kalau sekarang itu kan tidak ditentukan ya, bebas. Kemudian setiap baitnya itu terdiri dari larik-larik atau baris, kita menyebutnya dengan sederhana adalah baris. Kemudian setiap barisnya ada diksi atau kata-kata. Berikutnya, ada syarat nih untuk membuat puisi, tapi jangan dulu dipikirkan kalau syaratnya itu harus apa gitu, jangan dipikirkan dengan susah gitu. Yang ke satu, mood gitu harus lagi bagus nih, atau misalnya
kita lagi jatuh cinta itu lebih mudah untuk menuliskan puisi, dan biasanya uh, kalau sudah jatuh cinta itu keluar kata-kata dengan mudah, dan kadang-kadang ujuk-ujuk jadi pujangga aja gitu kita. Nah, mood di sini adalah syarat terpenting untuk bisa menulis puisi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah suasana hati kita. Itu menentukan sekali. Ya, tadi saya singgung sedikit, memang puisi dengan hati itu kan lebih baik nantinya. Kemudian ada tempat dan waktu. Tempat dan waktu juga menentukan untuk kita menulis puisi tersebut. Kemudian yang ketiga, selain dengan otak dan hati kita, kita harus menyiapkan literatur. Bisa itu dengan baca buku, buka internet, kan sekarang banyak ya di internet contoh-contoh puisi juga bisa dilihat. Hanya sebagai literatur, bukan untuk menjiplak atau misalnya mengambil mencomotnya gitu ya. Kemudian bisa juga menemui narasumber secara langsung. Kalau misalnya puisinya itu tentang pahlawan atau tentang apa gitu, tentang lingkungan hidup atau apa, itu bisa langsung menemui narasumber. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan pengalaman. Nah, ini yang berdasarkan pengalaman ini biasanya lebih mengena, dan kata-kata yang kita tulis lebih lancar biasanya. Berikutnya yang keempat adalah kita harus selalu mencatat kata-kata baru sebagai inspirasi buat kita. Misalnya nih ibu-ibu lagi masak, ujuk-ujuk gitu kita ingat kata apa gitu, tulis saja. Kalau sekarang tidak harus bawa catatan, di HP misalnya. Kita lagi masak juga kadang-kadang kita terus aja manteng di HP gitu ya. Tuliskan untuk di catatan, kan ada apa ya, untuk menulis segala aplikasi kan ada gitu ya untuk menulis catatan-catatan kita. Tulislah kata-kata tersebut, kemudian nantinya satukan dengan kata-kata yang sudah kita punya sebelumnya nanti untuk sebagai literatur gitu. Kadang-kadang oh iya, kita menemukan kata lubun. Lubun itu berasal dari kata bahasa Arab, artinya adalah hati yang paling dalam atau lapisan terakhir atau lapisan paling dalam dari hati itu sendiri gitu. Nah, dengan demikian ketika kita akan menulis sebuah puisi, aduh aku butuh nih kata itu, apa ya lupa lagi artinya. Nah, kita memasukkan kata itu tapi sudah jelas, sudah tahu kata tersebut memiliki arti apa. Berikutnya kita mulai untuk menulis puisi. Kan tadi syaratnya udah ya. Mari kita berimajinasi dalam membuat puisi. Nah, ada langkah-langkahnya nih. Yang ke satu adalah langkah-langkahnya adalah menentukan tema. Untuk contoh tema, tadi sudah saya singgung sedikit tentang cinta. Kemudian bisa persahabatan, ketuhanan, nasionalisme, dan masih banyak lagi. Bisa juga keindahan. Misalnya nih sekarang saya lagi melihat akuarium gitu. Tulis aja akuarium. Kemudian setelah menentukan tema, nah ini hal yang paling penting supaya membuat puisi menjadi lebih mudah dengan membuat keyword atau kata kunci. Misalnya tadi saya memilih tema ketuhanan. Waktu itu saya menjelaskan tentang puisi ini waktu mau lebaran kalau nggak salah. Nah, membuat keyword dengan tema ketuhanan, misalnya kita tulis kata-kata yang terlintas ketika kita mendengar kata Idul Fitri misalnya. Nah, ibu bapak boleh sambil membawa, saya lupa tadi, boleh membawa catatan kertas atau apa gitu ya, dan tuliskan. Mari kita bersama-sama membuat sebuah puisi nantinya. Tuliskan kata-kata yang terlintas di benak ibu bapak untuk ketika mendengar kata Idul Fitri. Saya kasih contoh, misalnya malam ya, ketika Idul Fitri itu. Neng Wiwin bisa mencontohkan
ketik apa aja yang ada di benak Neng Wiwin? Dari Idul Fitri. Misalnya dengar kata Idul Fitri yang terlintas di benak Neng Wiwin apa? Atau Neng Meta gitu? Masih ngeblank. Nggak apa-apa. Nah, boleh sambil nyatet, nantinya saya tanya nanti kalimat atau trik yang sudah ditulis dari kata-kata tersebut. Kata-kata yang terlintas di benak saya ketika mendengar kata Idul Fitri. Nah, misalnya nih kata malam. Kemudian biasanya kalau Idul Fitri kita bahagia, ada baju, nih bajunya baju baru gitu ya. Kemudian ada takbir, ada masjid. Apalagi tadi ya. Nah itu. Setelah itu tulislah sebanyak-banyaknya kata yang terlintas dengan mendengar kata Idul Fitri itu. Nah itu apa aja, nulisnya boleh pakai pensil warna-warni kalau ada nih, kalau misalnya ngajarin ke anak-anak di sekolah boleh nih kayak gini. Terus Bu misalnya kalau nulisnya acak-acakan di kertas boleh nggak apa-apa, yang penting anak senang ketika menuliskan kata-kata yang ada di dalam benaknya. Nah, usahakan, karena kita itu adalah keyword, berarti harus kata-kata ya, tidak boleh dua atau lebih katanya. Ya, hanya satu kata. Nah, berikutnya, setelah kita membuat keyword yang banyak, misalnya kita tentukan minimal 10 gitu ya, 10 kata. Nah, setelah 10 kata, sudah ditentukan nih sama kita mengembangkan dari kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Mana lagi? Nah, gitu. Misalnya ada kata takbir. Kita contohkan, takbir menggema pada menara-menara masjid. Itu sudah menjadi sebuah larik dalam sebuah puisi. Kemudian, gimana, ada yang bertanya lagi, misalnya kadang-kadang tuh kata-kata itu sulit dipahami dengan mengambil kata-kata. Gimana ya, kita belajar dari mulai yang sederhana dulu, seperti tadi takbir bergema di menara masjid, atau terdengar di menara masjid. Itu kalimatnya sederhana, tetapi syarat dengan makna. Lanjutkan lagi Bapak Ibu, boleh nanti di akhir bisa ini ya, dibacakan kepada saya. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita ini lagi, setelah keyword, setelah kalimat, nanti buat menjadi sebuah bait. Sebentar, ininya lambat nih. Nah, begini. Takbir ditujukan pada menara malam merangkak mendengar jauh bahagia. Tak baru, tapi suaranya semua kata-kata tersebut saya tandai kalau itu adalah keyword waktu itu. Dan setelah bait, setelah baitnya selesai, satu bait, kita lanjut lagi. Misalnya untuk beberapa bait kita buat nih dan membentuk sebuah puisi yang utuh, baru kita kasih judul gitu. Untuk hasilnya Teh,
untuk hasilnya menjadi puisi yang utuh gitu, begitu. Ini adalah puisi yang utuhnya. Tuh. Iya. Ada yang bertanya, Teh? Halo? Suaranya hilang. Halo, Teh? Bu? Halo, Bu Titin? Halo? Kemana? Bu Wiwin, halo. Iya, halo. Tadi barusan suaranya hilang. Kemana ya? Halo, Teh? Halo, Bu? Halo? Teteh? Barusan suaranya hilang. Ada yang bertanya, ini Bu Endang sama Bu... Ada pertanyaan dari Bu Endang sama Ibu Meta. Halo? Bu? Terdengar suaranya? Neng Wiwin? Neng Wiwin udah ada? Halo? Halo? Bulan ini Bu? saya Bu, ada Oke. Emang coba enggak? suara Win kedengar nggak? Lupa. Kedengeran. Teteh ada yang bertanya, Bu Endang sama Bu Meta. Teteh kedengar nggak? Boleh. Iya. Kedengeran. Kata Bu Endang, tadi kan membuat puisi itu mudah, kata Teteh Ibu. Tapi menurut Bu Endang itu susah karena ternyata niat mau bikin puisi tapi malah jadi artikel, itu baiknya seperti apa? Itu yang dari Bu Endang dulu. Iya. Saya jawab langsung ya. Iya. Terima kasih Bu Endang. Intinya kalau misalnya kita mau membuat puisi, sebetulnya itu bisa di mana saja dan kapan saja. Dan tadi kan sudah saya ini ya, dengan triknya dengan cara menuliskan keyword. Misalnya kita harus menentukan dulu temanya, Bu Endang. Jadi ketika misalnya mau menulis puisi tidak bisa ujug-ujug apa ya, ketika ngelamun kita tulis. Boleh sih begitu, tapi kita harus punya tema gitu. Kalau misalnya temanya tentang rindu, mendengar kata rindu, tuliskan saja dulu kata-kata yang terlintas ketika mendengar kata rindu tersebut. Misalnya nih saya sekarang mendengar kata rindu, apa ya, hujan misalnya, kemudian dingin, terus tulis aja semua yang ada dengan hubungannya dengan itu. Yang terlintas saja, nanti setelah itu kata-kata itu bisa dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Biasanya kalau untuk puisi kan kalimatnya tidak harus kalimat lengkap ya, tetapi kalimat yang lebih sederhana, lebih singkat, dan tidak menggunakan kata penghubung biasanya. Usahakan tidak ada yang, itu jangan terlalu sering ditulis gitu. Atau misalnya saya tidak punya
punya baju baru, cukup dengan misalnya tak baju baru gitu, boleh begitu. Atau dibalik menjadi baju baru tidak gitu, boleh dengan begitu. Atau misalnya atau rindu apa ya, rintik rindu beriringan menghampiriku, nah bisa gitu. Iya. Nggak harus nggak ya puisi nggak bisa langsung itu. Tapi kalau misalnya ketika murid disuruh langsung, caranya ya dengan menuliskan keyword begitu, mana. Iya. Begitu Neng Win. Ya seperti itu Ibu Endang, mungkin kesimpulannya dibuat mudah saja dengan memilih keyword tersendiri ya Teh ya. Tapi mungkin ketika Ibu Endang larinya lagi-lagi ke artikel, memang mungkin basicnya Ibu itu tulisannya ke artikel ya Bu ya, seperti itu. Karena kan tiap orang beda-beda ya Teh ya. Ada yang ke puisi, ada yang artikel dan lain-lain. Tapi insya Allah nanti Ibu Endang jago puisinya. Terus Teh, pertanyaan yang kedua dari Bu Meta. Bentar. Mana ya? Bentar di chat tadi. Bagaimana cara menafsirkan puisi yang baik? Karena seringnya Ibu Meta itu ambigu ketika menafsirkan puisi tersebut. Kemudian, bagaimana cara membuat puisi penuh dengan literasi namun tetap mudah dipahami? Mungkin bukan literasi, mungkin diksinya bermacam-macam mungkin ya Teh ya. Terima kasih seperti itu Teh, Mangga. Sebetulnya Neng Wiwi lebih jago masalah puisi. Enggak. Begini ya, Neng Meta, untuk menafsirkan puisi itu yang sebetulnya puisi itu ada dua, Pak. Maksudnya begini, menganalisis itu bisa diterjemahkan dan ditafsirkan. Misalnya nih, perbedaan antara terjemahan dengan menafsirkan ada begini contohnya. Kalau kita menemukan kata Inggris nih misalnya di sana, kata catwalk kalau secara terjemahan biasa gitu ya, itu kucing, walk itu adalah jalan kucing gitu ya. Tetapi kalau ketika kita tafsirkan tidak mungkin begitu gitu ya. Artinya kan memang jalannya kecil gitu untuk lenggak-lenggok model gitu. Sama halnya dengan puisi. Nah, puisi juga misalnya ditentukan juga harus sesuai dengan temanya. Misalnya tentang temanya ketuhanan. Ketika kita menafsirkan misalnya, haruskah buka bajuku? Di situ bukan baju dengan arti yang sebenarnya adalah pakaian yang kita pakai. Dan juga adalah baju itu misalnya agama kita. Nah, gitu. Tapi kembali lagi, tafsiran sebuah puisi itu makna yang paling tujuan si penulis itu hanya tafsirannya. Artinya begini, ketika orang lain sudah membaca, tafsirannya bisa bermacam-macam. Betul. Misalnya maksudnya itu A gitu ya, ketika baca sama Neng Meta atau Neng Wiwi jadi B atau C, itu gimana? Boleh, nggak apa-apa, karena ketika puisi sudah dibaca orang lain ada membaca gitu. Jadi kalau misalnya tetapi untuk menanyakan maksudnya apa sebenarnya langsung ke pembuatnya. Nah, jadi untuk penafsiran sebetulnya sah-sah ya, ketika misalnya kita menafsirkan kata aku tujuannya rindu kepada pacar gitu. Kata Minggu ini orang tua sah jadi sekali lagi untuk penafsiran itu sah-sah saja ketika puisi tersebut dibaca oleh beberapa orang. Penafsirannya tadi kan katanya ambigu, tidak apa-apa itu karena itu sudah menjadi milik pembaca puisi tersebut. Dan kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, Al-Quran itu hanya diterjemahkan secara terjemahan, itu kan kata-katanya memang rancu, kadang-kadang ada yang tidak kita mengerti. Nah, kenapa ada tafsir? Nah, itu artinya kalau misalnya mau belajar puisi di Al-Quran banyak tuh gitu ya, kata-kata yang di dalam Al-Quran semuanya puitis kok gitu. Atau misalnya ketika kita membaca surat Yusuf, nah itu kata-katanya itu bagus, dan hanya surat Yusuf kalau menurut saya
yang menceritakan dari awal sampai dengan akhir kisah kisah perjalanan Yusuf. Tetapi untuk surat-surat yang lain kan biasanya ada pembahasan misalnya pernikahan di sini, nanti di surat lain ada lagi misalnya, atau tentang kerudung di Al-Azhab ada, di An-Nur juga ada misalnya. Nah begitu. Mudah-mudahan nggak puas sih Neng Meta ya. Ya, seperti itu Bu Meta. Bagaimana? Jadi kesimpulannya barusan, jadi sah-sah saja ya Teh ketika kita memaknai puisi seseorang itu dengan bermacam-macam makna, karena memang justru di sana keindahan puisi itu ya Teh bisa dimaknai berbeda-beda gitu, seperti itu. Itu Teh, satu lagi belum yang apa tadi apa ya, lupa bentar. Mana yang Bu Meta Teh? Oh ini, bagaimana cara hilang, bentar. Membuat puisi penuh dengan literasi tapi mudah dipahami. Maksudnya gimana ya? Bagaimana cara membuat puisi penuh dengan literasi namun tetap mudah dipahami? Mungkin literasi, mungkin kata-kata yang sulit mungkin ya. Kayak diksinya mungkin ya Teh ya? Ya, biasanya kita pernah baca puisi tapi naon gitu, ini teh maksud si pengarang teh nulisnya gitu, mungkin ya begitu, kata-katanya apa gitu. Nah sekarang kan kalau menulis puisi menggunakan kata-kata, ada yang menggunakan kata-kata bahasa asing itu maksudnya bukan bahasa Indonesia ya, bisa bahasa daerah atau bahasa asing luar negeri gitu. Biasanya suka ada footnote di bawahnya sebagai apa ya menjelaskan kepada pembaca kalau itu maksudnya apa. Biasanya suka ada sekarang puisi yang memakai catatan kaki begitu. Atau misalnya susah banget nih mengartikan kata-kata ini, kita harus kembali lagi ke tema sebetulnya. Oh, kalau temanya misalnya tentang rindu, ya pasti isinya ya tentang rindu lah. Kalau misalnya rindu itu biasanya mengingat yang jauh, biasanya yang mengingat yang tidak ada. Harus kembali lagi ke tema itu, begitu. Sama halnya dengan cerita kan, kenapa ada judul itu penting ya, itu untuk kalau misalnya kita membaca ini apa gitu ya, kalau tidak lihat judul berarti kita bisa memprediksi temanya itu apa, meskipun sebetulnya untuk judul itu berasal dari tema dan tema bisa dijadikan judul, tetapi belum itu adalah temanya gitu. Pak Belit ya. Ya kita harus tahu dulu, lihat aja di judulnya gitu, bisa berkaitan karena judul itu ditentukan setelah kita membuat butuh begitu. Tadi satu lagi ya, mumpung ingat, ketika menjadi esai ya gitu ya, yang puisi gitu, niatnya ingin membuat puisi tapi ujung menjadi esai, karena karya sastra itu terbagi menjadi berapa nih Win, 2 ya, puisi sama prosa aja. Nah prosa dibagi lagi menjadi drama, terus esai juga masuknya ke prosa gitu. Nah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang itu bisa terbagi menjadi 2, bisa menjadi lebih ke puisi, lebih puitis karena menuliskan dengan kata-kata singkat. Kalau prosa itu lebih bebas untuk menuliskannya, mungkin tadi Bu Endang lebih ke prosa itu ininya lebih kemampuannya lebih ke prosa. Kalau saya biasanya kalau prosa sok kayak mana karep gitu. Jadi mendingan kalau saya lebih suka ke puisi meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menuliskan sebuah prosa begitu. Ya. Jadi kembali ke passionnya masing-masing ya Teh ya, seperti itu. Iya, kita cek lagi apakah ada pertanyaan. Ibu Bapak mangga bagi ingin bertanya. Kata Ibu Meta Teh, terima kasih banyak, keren sekali. Hatur nuhun. Sampai ini mah narasumber ini. Kemudian dari Bu Endang menambahkan yang tadi, saya pernah bikin temanya itu api unggun, malah jadi artikel lagi. Sering saya seperti itu, katanya. Makasih Bu masukannya. Itu tambahannya. Nah gitu. Jadi mungkin Bu Endang lebih ke prosa gitu. Bisa aja nantinya menjadi sebuah
cerpen atau itu dari judulnya api unggun, bukan temanya api unggun gitu, bisa ngebayangin ketika ada api unggunnya dan memasukkan temanya apa gitu, ketemu siapa gitu waktu itu, Iya. pertemuan di api unggun misalnya apa. Kalau saya sih kebayang ya nulis puisi gitu. Iya teh. Kalau Win boleh bertanya nggak? Mangga nih Win. Justru gini ya teh, Win mah justru kalau teteh mah luar biasa ya, pengetahuan puisinya tuh luar biasa. Jadi senang puisi tapi betul-betul paham ke puisinya itu. Jadi apa ya, komplit gitu kan. Kalau Win mah ongkos senang puisi ya, tapi emang nggak begitu paham itu pengetahuan tentang puisi itu seperti itu. Jadi cuman senang aja gitu, kayak sebatas senang nulis aja tapi nggak paham bagaimananya gitu. Itu teh apakah boleh seperti itu? Jadi kan ada istilah tak kenal maka tak sayang ya, tapi ini bukan niatnya nggak mengenal puisi seperti apa. Justru Win tuh sayang duluan tapi nggak kenal gitu teh. Jadi intinya langsung ke praktek kalau Win mah ya, nggak di awalnya tuh langsung praktek, nggak dulu ke apa namanya, apa teh, apa sih namanya, aduh apa istilahnya. Nggak ke teori dulu Iya, langsung ke betul. Teorinya oh, tuh belakangan langsung praktek aja. Itu tuh apakah boleh seperti itu untuk seorang pecinta puisi? Apakah dibenarkan demikian gitu? Ya gitu aja teh pertanyaannya. kalau di benak kita eh baca Hairil Anwar gitu, aku juga bisa tuh nulis kayak gitu mah gitu ya. Iya. Atau misalnya Asma Nadia, ya aku juga bisa lah nulis kayak gitu mah, difilmkan gitu mah gitu. Kalau tidak kita tulis Asma Nadia, Hairil Anwar itu bukan siapa, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau hanya di benak kita itu nggak ada apa-apanya nantinya kalau kita tidak buktikan. Tulis aja di status gitu. Atau misalnya kita kumpulkan status-status kita menjadi sebuah kita begitu. Tapi tadi Lewin bilang tak kenal sama tak sayang gitu ya. Kalau saya sih ininya tak baca maka tak bisa. Bener-bener. Artinya begitu. Lebih banyak kita baca itu dalam artian tidak hanya baca buku, baca internet atau apa, baca kehidupan, baca gerak-gerik orang, baca situasi, itu juga membaca. Nah, kemudian baca juga karya orang. Nanti tulisan-tulisan yang kita buat, kalau saya sih biasanya tulisan yang saya buat saya buat, dan ketika kita baca setahun kemudian misalnya tulisan kita teh kiranya butut gitu ya. Nah, ketika kita sudah merasa tulisan kita yang dulu tidak bagus, berarti kita ada kemajuan, intinya begitu. Ketika kita merasakan nah tulisan teh kieu siga budak SD itu, nah berarti ada kemajuan di dalam diri kita dalam menulis. Begitu juga sama dengan menulis yang prosa, yang esai atau apa gitu ya. Biasanya dengan ya kembali lagi ikro ya, membaca apapun apapun ilmu yang kita pelajari, tetap kita ujung-ujungnya harus membaca gitu. Ya rajin baca, kita tahu gitu ya. Dan sebagai guru juga kan kita lebih baik banyak membaca, bukan serba tahu, tahu lebih dulu gitu kepada anak-anak. Kenapa sih ibu tahu ini bukan serba tahu, hanya baca lebih awal aja gitu daripada anak-anak. Nah begitu, dan caranya ya hanya itu aja. Kalau Neng Win bilang apakah sah-sah saja, begitu ya tidak yang hanya ada di otaknya gitu, yang satu bait dua bait tapi hanya ada di otaknya. Tapi lebih bagus itu ketika Neng Win menuliskannya, baik di misalnya di Facebook itu di Instagram atau apa gitu. Iya ya. Sip teh. Jadi tulisannya bagus itu dituliskan ya teh ya. Pokoknya yang ada di pikiran kita tuliskan aja, bisi pohonnya gitu ya. Betul kalau teh. misalnya tidak dituliskan kata-kata yang misalnya kita lagi maaf nih lagi di kamar mandi gitu, kadang-kadang suka muncul ya kalau kita berada di ruang sempit, saya menyebutnya
kalau misalnya di start tulis dari ruang sempit, berarti abdi nuju nagok. Iya. Yakin semua orang begitu. Ketika kita di kamar mandi, oh kata-katanya banyak. Iya, Hanya sambil banyak bawa inspirasi betul teh. habis. Jangan salah ya Ya, teh, di kamar itu banyak menemukan inspirasi seperti itu di kamar mandi. benar begitu. Tuliskan aja. Nanti juga keluar. Aduh kata-kata itu tulis. Nah nanti kita kembangkan gitu. Nah jujuk malam misalnya harum malam apa mengharumkan misalnya atau apa gitu sesuai gitu apa itu atau misalnya lagi masak kepulan asap sayurku apa gitu boleh kok ditulis gitu intinya begitu dan kebanyakan di ruang sempit itu menemukan kata-kata yang kata-kata ajaib gitu. Ya benar pengalaman. Pengalaman biasanya semua orang begitu. Kayak gitu. Ya. Kalau biasanya ada yang baca koran, kalau dulu baca koran kan sekarang bawanya HP gitu ya, jadi itu lebih mudah bawa HP sambil itu nanti murudul gitu sih kata-kata deh gitu. Iya. Ya luar biasa ya teteh jawabannya. Ibu bapak mungkin ada yang ingin bertanya kembali, mangga. Atau saya yang bertanya boleh Neng Win? Oh teteh. Boleh kan? Boleh. Tadi kan saya ngajak menuliskan keyword. Oh iya. Enggak? Oh yang tadi yang itu ya? Itu saya juga bikin puisi itu karena penugasan langsung bikin ya gitulah. Adanya teh ini nemu dari Rindu adanya juga. Keywordnya Rindu boleh? Boleh. Nemu juga dari kata Rindu ini. Tuh boleh. Di sini ya, di sini ada rindu. Misalnya keyword rindu. Di sini ada rindu. Di sini ada rindu yang kau semai belum sewindu. Keren tuh gitu. Nah gitu kata-kata Neng Wiwin biasanya lebih apa ya menyeratkan ini suasana hati biasa. Ya benar. Jadi bikin puisi itu kayak tadi yang apa yang teteh bahas yang pas syarat terpenting untuk menulis puisi kan tadi katanya ada moodnya ya, ada suasana, ada literatur, kemudian temuin narasumber dan lain-lain atau berdasarkan pengalaman. Nah yang itu yang terakhir teh kalau Win mah kebanyakan puisi yang Win buat itu berdasarkan pengalamannya kebanyakan tuh yang dialami kayak gitu karena memang ketika berdasarkan pengalaman itu pas jadi lebih apa sih lebih penuh perasaan hasilnya itu lebih jreng gitu kan jadi apa ya jadi berasa aja kayak gitu karena emang teralami kayak gitu teh jadi anggap aja curhat gitu ya apa yang memang dari perasaan kayak gitu tapi kalau kita tahu ilmunya itu lebih mudah lagi gitu ya, bener. Kalau mau apa lebih ininya mah kita baca-baca aja lah baca literatur tentang perpuisian gitu ya iya. Kalau nggak ada lagi mah nggak ada yang bertanya atau kita ini mah presensinya belum ya teh bentar Ibu Meta presensinya ada di Ibu halo presensinya ada di Ibu tidak Bu? Tidak di saya Bu. Halo kenapa? Oh ini di saya. sedang ya presensinya mohon ditunggu teteh ya. Sambil menunggu presensi mungkin mangga ibu bapak ada yang mau bertanya kembali atau jika tidak ada sambil menunggu kita persilakan Bu Titin untuk membacakan puisinya pengen dengar soalnya iya nggak apa-apa teteh sambil menunggu presensi teh aduh di ini tadi bisik kehempas dari apanya oh itunya pas lagi tadi kan keluar lagi itunya jadi masuk lagi tapi cobain ya iya teh ya sebentar Neng Ben
sambil menunggu Eh, presensi hadir. yang tadi aja ya, yang dibuat secara spontan waktu itu. Iya, siap. Tuh kan mananya. Bentar. Awih deui nanti kesedap. Malam Lebaran. Ibu Bapak sambil menunggu presensi dan sambil menunggu Teteh Titin menyiapkan puisinya untuk dibacakan, boleh Ibu Bapak juga sambil bikin puisi dadakan kayak gitu nanti boleh dibacakan di sini. Oh iya, alhamdulillah presensinya sudah ada. Ini sudah di-share sama Pak Teddy Hudaya. Silahkan diisi presensinya. Link presensinya sudah di-share di chat. Win? Ya, Teh. Sesah ieu ada uah uih. Oh, mau natu wios Teh. Iya udah kelarasan. Simpulan baik. Oh iya, boleh kesimpulan ya. Sambil menunggu kesimpulan, ini Ya, sambil mengisi presensi ya Teh ya. Oh iya, mana presensinya tuh saya? Ya, sudah di-share sama Pak Teddy di chat. Oh iya, sambil si presensi. Neng Win? Iya, Bu. Oke, ini Bu Titin mau simpulan dulu ya? Iya. Oke, iya ya. Karena waktunya juga sudah ini ya, Neng. Oh iya. Nah setelah simpulan langsung ditutup bersama Neng Wiwin. Iya. Kemudian nanti petugas berikutnya kita pindah posisi ya. Iya Bu. Ya. Ya mangga Teh. Neng Wiwin. Iya. Kan di nomor link itu link presensi di teteh iya. Kak. Di teteh teh aya ukeun deui link presensi. Oh iya, siap sebentar. Ini juga nggak kebuka. Iya. Baik Ibu Bapak hebat. Demikian materi saya tentang puisi dengan hati. Intinya kesimpulannya adalah kita bisa